Selamat pagi, pada saat ini kita akan memasuki sesi 4. Sesi 4 ini kita akan membahas mengenai algoritma prim dan Kruskal. Sebelum kita membahas algoritma tersebut, marilah kita review terlebih dahulu mengenai graf. Graf merupakan sebuah struktur data abstrak yang digunakan untuk memodelkan konsep matematika dalam menggambarkan hubungan antar objek. Graf pada dasarnya merupakan kumpulan vertex atau sering disebut nodes dan juga edges yang menghubungkan vertex-vertex tersebut. Mengapa graf berguna? Graf dapat membantu kita untuk mentransformasi data yang berelasi satu dengan yang lainnya. Contoh penerapan graf diantaranya adalah penggunaan peta, pohon silsilah, percakapan di dalam game, dan lainnya. Perhatikan contoh graf berikut ini. Dari graf tersebut, dapat kita lihat bahwa ada yang disebut dengan degree. Degree dapat direfleksikan oleh jumlah edge yang terhubung pada sebuah vertex. Contohnya, degree dari node A adalah 2, yakni menghubungkan node A dengan node B dan node C. Pada umumnya dikenal dua jenis graf, yaitu undirected graph dan directed graph. Pada awalnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai undirected graph. Perhatikan gambar berikut ini. Undirected graph merupakan graf tanpa arah pada tiap edge-nya. Dapat kita lihat bahwa vertex A atau node A terhubung dengan vertex B atau node B dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, artinya A dan B saling terhubung atau dua arah. Begitu pula dengan node B terhadap node D dan node B terhadap node C dan node C terhadap node E. Selanjutnya kita akan bahas mengenai directed graph. Seperti terlihat pada gambar berikut ini, pada sebuah directed graph ada tanda panah yang menghubungkan antara satu node dengan node lainnya. Directed graph merupakan graf dengan arah pada tiap edge-nya. Di sini terlihat bahwa node A terhubung dengan node B, namun tidak sebaliknya. Sehingga pada directed graph ada dua degree yang dikenal, yakni in degree dan out degree. In degree merupakan jumlah panah yang masuk ke dalam sebuah node. Sedangkan out degree adalah jumlah panah yang keluar dari node tersebut. Dapat dikatakan, in degree dari node A adalah 0 dan out degree dari node A adalah 2, yakni A menuju B dan A menuju C. Selanjutnya kita akan bahas mengenai minimum spanning tree. Dalam graf dikenal istilah minimum spanning tree atau disebut juga sebagai MST. Di mana MST ini merupakan bentuk tree atau pohon yang merepresentasikan graf tanpa loop atau tanpa adanya perulangan. Terdapat beberapa metode untuk membentuk MST dari sebuah graf, seperti layaknya algoritma prim dan Kruskal yang akan dibahas pada topik ini. Kedua algoritma ini menggunakan metode greedy, sehingga hasilnya bisa saja local optimum, yang berarti tree atau pohon tersebut bisa saja bukan merupakan MST yang paling minimum. Berikut ini kita akan bahas mengenai cara kerja dari algoritma prim. Algoritma prim dilakukan dengan menerapkan heap, di mana pertama kita harus menentukan adjacency list yang merupakan gambaran seluruh edge yang memungkinkan dari graf yang ada. Kemudian kita harus memilih start node-nya. Node yang telah dikunjungi akan didaftarkan pada list V yang berarti telah dikunjungi atau visited node. Kemudian kita akan memiliki list T, di mana list T merupakan jalur yang terpilih dan didapatkan dari priority queue terhadap adjacency list tersebut. Poin utama dari algoritma prim adalah bahwa edge yang dapat dipilih hanyalah edge yang terhubung dengan vertex atau node yang telah dikunjungi sebelumnya. Sehingga pengecekan terhadap list V atau visited node sangat perlu diperhatikan di sini. Perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh kita akan melakukan penggambaran MST menggunakan algoritma prim. Kita akan mulai dengan gambar sebagai berikut. Pada awalnya siapkan terlebih dahulu sebuah tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama berisi dengan adjacency list. Kolom kedua adalah priority queue-nya. Kolom ketiga adalah T-nya, jalurnya, dan kolom keempat adalah visited node-nya. Awalnya kita definisikan terlebih dahulu dari graf yang ada. Menurut graf di samping, kita akan memiliki edges AC dengan nilai 1, AB dengan nilai 2,
AF dengan nilai 4, BC dengan nilai 5, BD dengan nilai 3, BE dengan nilai 4, CD dengan nilai 1, CE dengan nilai 2, CF dengan nilai 3, DE dengan nilai 2, dan EF dengan nilai 1. Dari sini, jika kita bermula dari not A, maka kita dapat memilih antara edges AC, AB, ataupun AF. Pada algoritma prim, pemilihan dilakukan berdasarkan priority queue, sehingga artinya kita akan memilih dengan nilai node dengan cost yang paling kecil. Sehingga dengan demikian kita pilih di sini AC dengan nilai 1. Dengan demikian artinya kita telah melakukan visit atau eksplorasi terhadap node A dan node C. Selanjutnya, jika kita telah memiliki node A dan node C pada bagian yang telah dikunjungi, maka artinya kita dapat melakukan visitasi berikutnya melalui node atau garis yang menghubungkan antara node A dengan node C. Artinya di sini pada priority queue kita akan memiliki pilihan CD1, AB2, CE2, CF3, AF4, dan BC5. Nilai-nilai ini diurutkan dikarenakan ini adalah priority queue. Dengan demikian kita akan dapat memilih node paling awal pada priority queue dengan cost 1 yakni HCD. Setelah CD dipilih artinya kita telah mengeksplorasi node D. Dengan demikian artinya kita juga dapat memilih semua edge yang terhubung dengan node D. Kemudian kita urutkan kembali priority queue sehingga pada priority queue terdapat AB2, CE2, DE2, CF3, BD3, AF4, dan BC5. Dengan demikian tentunya yang terpilih adalah yang paling awal dari priority queue itu sendiri, yakni AB2. Jika kita telah mengunjungi AB2, maka kita telah visit node B. Dengan demikian, kita dapat memilih kembali dari adjacency list edges yang terhubung dengan node B. Dengan demikian pula, maka priority queue kita bernilai CE2, DE2, CF3, BD3, AF4, BE4, dan BC5. Dengan demikian yang dipilih adalah yang pertama lagi, yakni CE2. Dengan memilih CE2 berarti kita telah mengunjungi node E. Dengan demikian, kita pilih lagi dari adjacency list, berarti opsi yang terbuka berikutnya adalah yang terhubung dengan node E juga. Dengan demikian, maka pada priority queue kita dapatkan ada edges DE2, CF3, BD3, AF4, BE4, dan BC5. Setelah kita berhasil mengunjungi node E, artinya jalur edges menuju E juga sudah terbuka opsinya. Sehingga dengan demikian pada priority queue kita dapatkan EF1, DE2, CF3, BD3, AF4, BE4, dan BC5. Dengan demikian node atau edges yang terpilih adalah EF1. Jika kita telah mengunjungi EF1 maka F telah dikunjungi, artinya edges terhadap F telah dibuka juga. Namun demikian dari F tidak ada jalur menuju tempat lain kecuali adalah E yang tadi. Dengan demikian pada priority queue yang tersisa adalah DE2, CF3, BD3, AF4, BE4, dan BC5. Dengan demikian yang terpilih adalah edge DE2. DE2 telah kita kunjungi sebelumnya, yakni baik node D maupun node E, sehingga eksplorasi kita hentikan. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa MST-nya adalah berdasarkan edges yang membentuk MST tersebut, yakni diantaranya AC1, CD1, AB2, CE2, dan EF1, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Kruskal algorithm. Cara kerja algoritma Kruskal ini hampir sama dengan algoritma prim, hanya saja jika pada prim, edges dari adjacency list yang dapat dipilih adalah berdasarkan node yang telah dikunjungi atau yang berada dalam visited node. Namun, pada algoritma Kruskal, opsi pemilihan dibuka untuk semua node, baik yang telah dikunjungi maupun yang belum pernah dikunjungi. List visited node atau V hanya digunakan untuk menentukan apakah seluruh node telah berhasil dikunjungi atau belum. Perhatikan contoh berikutnya.
Pada gambar, masih menggunakan graf yang sama dengan graf pada Kruskal tadi, kita akan membuat sebuah tabel dengan 3 kolom. Pada kali ini, kolom yang kita buat adalah adjacency list yang berisikan list semua edge yang ada, kemudian T untuk jalur yang terpilih, dan V untuk node yang telah divisit. Adjacency list yang ada harus diurutkan berdasarkan cost yang paling kecil, sehingga kita dapatkan nilainya adalah AC1, CD1, EF1, AB2, CE2, DE2, BD3, CF3, AF4, BE4, dan BC5. Pada mulanya tentunya yang terpilih adalah nilai dengan cost paling kecil, yakni AC1. Jika AC1 telah terpilih, maka visited node menjadi A dan C. Kemudian yang kita pilih berikutnya adalah CD1, maka visited node-nya bertambah menggunakan node D. Selanjutnya kita visit EF1, maka pada visited node terdapat E dan F. Kemudian kita visit AB2, maka di visited node kita tambahkan B. Selanjutnya kita akan visit CE2, maka yang ditambahkan adalah C, dengan catatan E telah dikunjungi sebelumnya. Selanjutnya yang divisit adalah DE2, namun pada DE2 terjadi loop, bahwa kita sebelumnya sebenarnya telah menghubungkan antara C dan E dan C dan D, maka DE akan di-skip. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, BD3. BD3 masih mengalami case yang sama dengan yang sebelumnya, yakni terjadi loop sehingga kita skip. Kemudian CF3 juga terjadi loop, maka kita skip. Kemudian berikutnya AF4. Pada AF4 hal yang sama terjadi, yakni adanya loop. Maka kita lanjutkan BE4. Pada BE4 juga terjadi loop. Kita lanjutkan lagi BC5. BC5 juga terjadi loop. Maka eksplorasi selesai dengan MST berdasarkan edges AC1, CD1, EF1, AB2, dan CE2. Dengan demikian, pembahasan untuk topik sesi 4 ini telah selesai. Terima kasih.